Andrei Chikatilo yang dijuluki The Red Ripper adalah salah satu pembunuh berantai paling terkenal dan paling kejam dalam sejarah kriminal dunia. Lahir pada 16 Oktober tahun 1936 di Ukraina, Chikatilo memiliki masa kecil yang penuh dengan trauma. Pada masa mudanya, ia sering dibully dan bahkan diduga menderita gangguan psikologis yang berkontribusi pada perilaku mengerikannya di masa depan. Namun, meskipun beberapa tanda peringatan terlihat jelas, dia berhasil menghindari deteksi selama bertahun-tahun. Awal mula kasus Chikatilo mulai melakukan pembunuhan pada tahun 1978. Setelah mengalami ketegangan emosional dan seksual yang tidak teratasi, dia dikenal sebagai pria yang tidak berbahaya. Bahkan, memiliki status sosial yang cukup normal sebagai seorang pegawai negeri. Namun rahasia gelapnya tersembunyi dalam dirinya. Korban pertama Chikatilo adalah seorang wanita muda yang dia bunuh di sebuah hutan dekat kota Shokti, tempat tinggalnya. Namun, baru pada 1980-an, kejahatannya mulai menarik perhatian polisi. Chikatilo secara rutin melibatkan dirinya dalam pemerkosaan dan mutilasi yang sangat brutal, seringkali diikuti dengan pemotongan organ tubuh korbannya. Salah satu ciri khas dari pembunuhannya adalah ia sering mengambil bagian tubuh tertentu, terutama organ genital atau bagian tubuh yang memiliki kesan simbolis baginya. Chikatilo memiliki pola tertentu dalam cara dia memilih dan membunuh korban-korbannya. Ia sering mencari wanita atau anak-anak yang sedang berada di tempat sepi, seperti stasiun kereta atau lokasi terpencil lainnya. Setelah mengajak mereka untuk berbicara, dia akan menyerang mereka secara tiba-tiba, dan kemudian memperkosa serta membunuhnya dengan sangat kejam. Dia biasanya menggunakan pisau atau senjata tajam lainnya untuk memotong tubuh korban. Pembunuhan Chikatilo memiliki unsur mutilasi yang sangat mengerikan, dengan banyak korban yang ditemukan dalam keadaan tanpa bagian tubuh tertentu. Polisi mulai mencurigai adanya keterkaitan antara pembunuhan-pembunuhan yang terjadi di sekitar wilayah selatan Uni Soviet. Mereka mulai mencari pola dalam kejahatan-kejahatan tersebut, namun masih sulit untuk menemukan petunjuk yang jelas. Taktik polisi dan penyelidikan. Penyelidikan terhadap Chikatilo memakan waktu lebih dari 1 dekade. Pada awalnya, polisi tidak bisa menghubungkan pembunuhan-pembunuhan tersebut karena kurangnya bukti dan fakta bahwa korban seringkali ditemukan di tempat yang berbeda-beda, membuat identifikasi menjadi sulit. Namun, polisi mulai menyadari bahwa pembunuhan ini memiliki pola tertentu. Ada keterkaitan antara lokasi kejadian, metode pembunuhan, dan jenis korban. Sebagian besar adalah wanita dan anak-anak. Dalam upaya untuk menangkapnya, polisi melakukan berbagai taktik, termasuk penyelidikan DNA. Meskipun pada waktu itu, teknologi forensik di Uni Soviet sangat terbatas. Penangkapan dan pengakuan. Pada 20 November tahun 1990, setelah tahun-tahun lamanya berusaha menghindari penangkapan, Chikatilo akhirnya ditangkap. Polisi akhirnya berhasil menangkapnya setelah mengidentifikasi bukti yang lebih kuat melalui tes forensik dan keterangan saksi. Saat ditangkap, ia mengaku telah membunuh lebih dari 50 orang sepanjang 12 tahun, meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa jumlahnya bisa lebih tinggi lagi. Chikatilo mengaku bahwa dorongan seksual dan kebutuhan untuk memiliki kendali atas korban-korbannya adalah faktor utama yang mendorongnya untuk melakukan kejahatan tersebut. Ia bahkan mengaku menikmati rasa takut dan kesakitan yang dialami oleh para korban saat mereka diserang. Sebagian besar korban Chikatilo adalah wanita muda dan anak-anak yang ia pilih karena mereka lebih rentan dan tidak bisa melawan. Proses persidangan Andrei Chikatilo diadili pada tahun ke-1992 selama persidangannya. Dia mengungkapkan banyak detail mengerikan tentang pembunuhannya. Meskipun ia mengaku bersalah atas banyak pembunuhan, dia menyatakan bahwa ia tidak merasa bersalah dan hanya merasa tergerak oleh hasrat untuk memuaskan dirinya. Persidangan ini sangat menarik perhatian media internasional karena sifatnya yang mengerikan dan kepribadian Chikatilo yang tampaknya sangat dingin dan tidak menunjukkan penyesalan. Pada tahun 1994, Chikatilo dijatuhi hukuman mati. Ia dieksekusi pada 14 Februari tahun 1994 dengan cara ditembak mati oleh regu tembak. Meskipun dia telah mengakui puluhan pembunuhan, beberapa dari mereka tetap menjadi misteri, dan beberapa bahkan meragukan apakah ia adalah satu-satunya pelaku dari kejahatan-kejahatan tersebut.